warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bangga, selamat datang kembali di podcast Bangga Berbangsa dan Bernegara. Saya Sabina Fitriani yang akan menemani obrolan kita kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu muda-mudi beraksi, kontribusi nyata untuk Indonesia. Di episode ini kita akan mengobrol santai tapi mendalam dengan narasumber-narasumber spesial kita. Mereka akan berbagi kisah inspiratif tentang bagaimana mereka menunjukkan rasa bangga pada Indonesia, rasa bangga mereka kepada daerah asal mereka sendiri. Penasaran kan? Langsung saja kita sambut narasumber kita yang pertama, yaitu Riki Rahman. Kepada Mas Riki Rahman, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Riki Rahman. Saya berasal dari kota Bandung dan saat ini ditempatkan di Pengadilan Agama Lolak. Salah satu hal yang membuat kita bangga berbangsa dan bernegara yaitu karena adanya keberagaman dan keunikan yang dimiliki dari tiap daerah yang ada di Indonesia. Maka dari itu, saya mohon izin untuk memperkenalkan tentang kota asal saya, yaitu kota Bandung. Kota Bandung merupakan kota yang terletak di Jawa Barat dan merupakan ibu kota Jawa Barat. Kota Bandung memiliki dua julukan. Yang pertama yaitu Kota Kembang, karena sejak dahulu terkenal dengan keindahan dan kesejukan alamnya, banyak taman serta bunga yang menghiasi kota dan masyarakatnya yang ramah. Lalu Bandung juga mendapat julukan Paris Van Java, karena sejak zaman kolonial dikenal sebagai pusat mode dan gaya hidup modern di Indonesia. Bandung memiliki banyak butik serta bangunan bergaya Eropa. Kota Bandung juga memiliki peristiwa sejarah yang penting bagi negara Indonesia, seperti peristiwa Bandung Lautan Api dan Konferensi Asia Afrika. Kota Bandung juga memiliki berbagai macam budaya, teman-teman. Mulai dari bahasa, yaitu ada bahasa Sunda, lalu alat musik tradisional seperti angklung, calung, dan kendang. Lalu ada juga tarian daerah seperti tari jaipong, serta makanan daerah seperti batagor, karedok, dan peyem. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Syofi Isma. Saya berasal dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Pematang Siantar, Sumatera Utara. Asal saya dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dengan tema bangga berbangsa dan bernegara yang disampaikan oleh Mbak Safina tadi, saya ingin perkenalkan sedikit tentang daerah asal saya, yaitu Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten yang berada di daerah Sumatera Utara yang memiliki budaya Melayu Asahan. Terdapat kesenian tradisional yang berupa sinandong Asahan dan juga tari gerbang yang telah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual yang merupakan salah satu bentuk kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Kemudian terdapat juga jejak Melayu di Kabupaten Asahan, yaitu di mana terdapat Masjid Besar Datuk Bandar yang dibangun tahun 1817 oleh Datuk Bandar Sakar yang merupakan seorang pejabat Kesultanan Asahan. Kemudian selain daripada budaya, terdapat juga wisata-wisata yang unik di daerah asal saya, yaitu terdapat wisata Arung Jeram yang terletak di Desa Tangga yang merupakan salah satu lokasi arung jeram terbaik di dunia yang berada di peringkat ketiga di dunia. Sering diadakan event nasional maupun event internasional di sini. Juga ada wisata air terjun, yaitu air terjun Pondok yang memiliki ketinggian sekitar 250 meter yang merupakan salah satu air terjun tertinggi di Indonesia. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Sufina Dalila Zahra, asal satuan kerja saya dari Pengadilan Agama Gunung Sitolinias, Provinsi Sumatera Utara, asal daerah saya dari Medan. Nah, dengan tema berbangsa dan bernegara tadi yang telah disampaikan oleh Kak Sabina Fitriani, saya ingin memperkenalkan sedikit terkait daerah asal saya, yaitu Kota Medan. Nah, Kota Medan ini memiliki berbagai macam keberagaman etnis seperti Batak Toba, Karo, Mandailing, Melayu, Tionghoa, dan hingga adanya etnis India Tamil.
Jadi budayanya itu sangat berwarna dan masing-masing itu memiliki ciri khas tersendiri. Karena saya sendiri adalah termasuk dari suku Batak dan juga percampuran dari suku Melayu, saya ingin memperkenalkan sedikit dengan suku Batak. Nah, marga saya itu kan Tampu Bolon, merupakan bagian dari suku Batak. Ciri khas pada suku ini itu ketika adanya upacara adat atau pernikahan itu diharuskan memakai ulos atau kain tenun sebagai kain tradisional yang mana itu melambangkan simbol kasih sayang dan restu. Kain ini tuh terbuat dari benang katun atau sutra serta dibuat dengan tenun manual. Warna dominan pada kain itu biasanya berupa merah, hitam, dan juga putih. Ada juga beberapa tarian adat seperti tarian tortor dan juga musik tradisional berupa gondang. Nah, gondang ini seperti gendang yang mana itu terbuat dari kulit hewan. Kulit hewannya itu kerbau ataupun kambing. Biasanya fungsi dari gondang ini untuk simbol komunikasi dalam pesta adat, sebagai pengiring ritual juga bisa, di mana untuk memanggil roh leluhur. Jadi maksud dari roh leluhur itu sebagai penghormatan sebagian dari keluarga yang mana dipercayai untuk memberikan berkah. Nah, salah satu suku yang ada di Medan juga yaitu suku Melayu. Melayu ini terbentuk adanya masa kesultanan dulunya, yaitu Kesultanan Delhi. Peninggalan sejarahnya itu berupa seperti Istana Maimun dan juga Masjid Raya Al-Mashun. Jadi Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Mashun ini sebagai ikon dari Kota Medan. Ciri khas dari suku ini berupa dengan syair dan pantun Melayunya seperti ada juga tari serampang 12, ada tepung tawar, dan juga pakaian adat yang berupa songket, menutup kepala, dan juga baju kurung. Nah, itu beberapa dari suku yang ada di Medan. Lalu untuk berbicara bahasa dari Kota Medan itu tetap memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Namun mungkin dialeknya itu lebih ke lugas dan lebih tegas gitu. Untuk bicara kuliner, Medan itu ada seperti soto Medan, yang mana kuahnya itu berbeda dengan kuah yang ada di Pulau Jawa. Mungkin soto yang ada di Pulau Jawa itu lebih bening, tapi kalau di soto Medan kuahnya itu lebih ke kuning santan seperti itu. Lalu ada juga kue bika Ambon, dan juga yang ikoniknya itu adalah durian ucok durian. Untuk destinasi wisata yang ada di Medan itu seperti Chinatown dan juga adanya Kampung Keling atau Little India, seperti itu. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sabina atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yosida Ekaristi Ramadhani. Saya berasal dari Satker Pengadilan Negeri Gorontalo. Asal saya dari Pati, Jawa Tengah. Dalam tema yang disebutkan oleh Kak Sabina, yaitu bangga dalam berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat diwujudkan melalui sikap yang mencintai dan menghargai budaya sendiri. Sebagai anak yang tumbuh di sebuah kota di daerah pesisir, ada sebuah tradisi yang selalu dilakukan tiap tahun, ialah sedekah bumi dan sedekah laut. Itu adalah sebuah tradisi untuk mengungkapkan rasa syukur pada Tuhan, pada alam atas berkah dan kenikmatan yang diberikan. Tradisi ini juga membuat seperti penghormatan kepada leluhur dan harapan agar hasil tanah dan hasil alamnya tetap subur. Biasanya untuk acara sedekah laut dilakukan dengan acara pelarungan sesaji yang dilakukan di laut.
untuk sedekah bumi dilakukan dengan membawa hasil pertanian ke balai desa atau tempat yang dikeramatkan. Selain itu juga ada sebuah batik yang khas di daerah Pati, Jawa Tengah. Itu adalah batik Bakaran. Batik ini merupakan kearifan lokal dari rakyat Pati. Motifnya sederhana, tapi dengan penuh makna. Selain menjadi warisan, batik ini juga menjadi identitas daerah. Selain itu juga ada makanan khas daerah yang ada di Pati, yaitu soto kemiri. Jika yang Kak Sufina tadi bilang soto di Medan berkuah pekat dengan santan, kalau soto kemiri ini berkuahnya lebih bening, tapi dia menggunakan kemiri sehingga agak teksturnya lebih butek. Lalu untuk bahasa sehari-hari ialah bahasa Jawa yang digunakan, dan kebanyakan suku yang ada di Jawa Tengah adalah suku Jawa. Berikut yang bisa saya sampaikan, Kak Sabina. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah menceritakan tentang daerah asalnya, bahwa dapat disimpulkan dari manapun kita berasal, kita itu tetaplah satu Indonesia. Berbangsa dan bernegara itu bukan hanya sekedar status, tapi sebuah panggilan untuk kita beraksi. Mari kita wujudkan rasa bangga itu dengan karya dan kontribusi yang bisa kita banggakan. Mari kita buktikan bahwa kita sebagai generasi muda tidak hanya bangga di media sosial, tetapi bangga juga di kehidupan nyata. Jadilah agen perubahan, sekecil apapun itu, tunjukkan pada dunia, inilah Indonesia dengan segala potensinya. Sampai jumpa dan teruslah berkarya untuk bangsa. Terima kasih kepada para narasumber. Untuk podcast kali ini akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.